A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibadah puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah istimewa, di mana pada bulan Ramadan ini ibadah memiliki banyak keutamaan. Keutamaan tersebut dikabarkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yakni yang menyuruhkan umatnya agar menjadi seseorang lebih bertakwa. Apa makna seseorang lebih bertakwa? Yakni adanya penghalang bagi seseorang dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Desyana Ratri Talinintias dari Duta Mandawangi, Divisi Keagamaan, ingin menyampaikan kultum berjudul Kegembiraan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, pada bulan Ramadan ini memiliki banyak keutamaan, antara lainnya yang pertama yakni bulan diturunkannya Al-Quran. Salah satu keutamaan bulan Ramadan yang paling agung adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Quran ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Nah, teman-teman, saya akan ceritakan sedikit tentang turunnya Al-Quran. Nah, pada masa itu Makkah itu sedang mengalami, masyarakatnya itu masih melakukan zaman jahiliyah, di mana mereka itu masih melaksanakan menyembah berhala, terus judi-judian, mereka masih percaya tahayul. Nah, jadi Rasulullah SAW ingin menenangkan pikirannya di dalam gua Hira atau bertahanus. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW sedang berumur 40 tahun. Nah, di dalam gua Hira, yakni di Jabal Nur, Rasulullah itu bertahanus di malam Ramadan, di mana malam itu sangat suci dan sangat sunyi. Nah, Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mengatakan, "Iqra, bacalah." Nah, di situ Rasulullah SAW takut, teman-teman. Jadi kayak ada rasa apa yang dimaksud dengan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu berkata lagi, "Iqra" sebanyak 3 kali. Setelah itu malaikat Jibril keluar dari Gua Hira dan perasaan Nabi Muhammad itu sedang kayak gelisah, takut. Akhirnya Rasulullah pulang ke rumah. Rasulullah pulang ke rumah disambut oleh sang istrinya, yakni Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah itu melihat sang suaminya yang sangat amat ketakutan dan sangat gelisah. "Ya Rasulullah, kenapa?" Nah, Rasulullah menjawab, "Selimuti aku." Ketika sudah diselimuti, Rasulullah SAW bercerita, Nabi Muhammad bercerita tentang kejadian yang di Gua Hira tadi. Setelah itu, setelah mendengarkan, Siti Khadijah pun memanggil sepupunya, yakni Nasrani, yakni Waraqah bin Naufal, yang dimana Waraqah bin Naufal ini yang memiliki pengetahuan tentang kitab terdahulu. Nah, terus dari itu Waraqah bin Naufal sesampai di rumah Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi dan Waraqah bin Naufal setelah mendengar ceritanya itu berkata, "Ini adalah nama yang sama dengan yang diberikan kepada Musa dari Isa. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk menjalani tugas ini." Nah, tersebut itu Waraqah bin Naufal itu mempercayakan bahwa wahyu tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu teman-teman,
diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadikan bulan ini sebagai bulan yang istimewa. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak dan mengkaji Al-Quran dan memahami serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah puasa dapat menjadi penghalang dari api neraka. Masya Allah. Nah, teman-teman, puasa ini dapat menjadi penghalang dari api neraka kita ya. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalam riwayat lain, barang siapa yang melaksanakan puasa sehari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan jauhkannya dari api neraka sejauh 70 tahun. Masya Allah. Bayangin teman-teman puasa sehari aja, sehari itu Masya Allah banget, menjauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Nah, keistimewaan ibadah puasa yang tidak dapat pada ibadah-ibadah lainnya, yakni ibadah puasa pada bulan Ramadan, Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka sejauh 70 tahun atau 70 musim. Yang ketiga adalah puasa adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam surga nanti ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa akan melalui pintu tersebut dan tak seorang pun yang bisa memasukinya selain mereka. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman masih belum tahu pintu Ar-Rayyan itu apa. Nah, pintu Ar-Rayyan itu adalah sebuah pintu khusus di mana pintu itu hanya diperuntukkan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan yang keempat adalah puasa sebagai tebusan terhadap dosa. Tentunya dosa yang dimaksud adalah dosa semuanya, baik pun maupun besar, maupun dosa kecil, maupun disengaja, maupun tidak disengaja, baik yang sendiri maupun tidak disadari. Nah, kecuali dosa syirik yang masih tetap dilakukan, sebab barang siapa yang melakukan dosa syirik sampai terbawa mati, maka Allah akan mengharamkannya baginya untuk masuk surga. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang telah berbuat syirik, maka akan terhapuslah semua amalan-amalan yang telah dilakukannya, dan dia termasuk orang yang merugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Nah, maka dari itu teman-teman, marilah kita saat berpuasa ini kita harus memiliki niat, karena ibadah puasa ini memiliki banyak sekali keutamaan. Maka dari itu, mari kita teman-teman, kita harus full puasa dan jangan sampai bolong-bolong atau sampai yang mokel. Dan yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin teman-teman sudah asing ya dengan malam Lailatul Qadar ini, yakni di mana malam Lailatul Qadar ini tepatnya pada bulan Ramadan. Pada 10 malam terakhir Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam yang penuh berkah, di mana doa dan amal ibadah lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini diyakini sebagai malam diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sering disebut sebagai malam kemuliaan atau malam takdir, dan keistimewaannya dijelaskan dalam surah Al-Qadr surah 97 dalam Al-Quran. Nah, malam ini dianggap sebagai malam yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah. Meskipun tanggalnya
pastinya tidak diketahui, tapi Lailatul Qadar biasanya dicari pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, seperti tanggal 21, 23, 25, dan 27. Nah, dan umat muslim pada malam Lailatul Qadar ini berusaha meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, dan melakukan amal baik pada malam-malam ini untuk mencari rahmat dan berkah Allah. Ini adalah waktu merenung, berdoa, dan memohon ampun. Jadi teman-teman, pada malam Lailatul Qadar ini di mana doa kita itu dimaksimalkan, atau kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, mendekatkan diri, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, dan umat muslim itu pasti berbondong-bondong meningkatkan ibadahnya. Nah, teman-teman, mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan amal ibadah dan memaksimalkan amaliyah di dalamnya. Maka sampailah kultum saya bagian penutup. Harapannya kita semua bisa mengambil hikmahnya yang saya sampaikan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.